warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Nur Hadi, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kayu Manis 01 Matraman, Jakarta Timur, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 42500 13698. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam uji kinerja dengan materi Fathu Makkah di kelas 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Keamanan kelas. Kelas siap. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keamanan kelas, ketua kelas, dan juga teman-teman dari kelas 5B SDN Kayu Manis 01. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Islam. Nah, pelajaran agama Islam ini kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Asmaul Husna. Terus ada sikap apa? Perilaku terpuji yang saling menghargai. Apa namanya itu? Apa? Toleransi. Oke. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Namun sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah bihi ilma warzuqni rahmah. amin robbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan belajar kita hari ini diawali dengan doa. Insya Allah dimudahkan dalam menerima pelajaran, dalam memahami pelajaran, dan insya Allah pulang dari sekolah bawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada bangsa kita. Bangsa apa? Indonesia. Oke, silahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya merdeka. Riku yang putih, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, kita bersama-sama akan membaca surah An-Nasr. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, melihat berbondong-bondong masuk ya dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunanmu padanya. Sungguh Dia akan menerima tobat. Shadaqallahul. Sebelum lebih lanjut, kita akan absen dulu karena tadi Bapak lihat sepertinya masuk semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak. Nah, ada yang tidak masuk. Oke, kelas 5B kita mulai dari Adiba Himawari. Lanjut Adril Noval, Aidan Al Khalifi, hadir. Askia Kaisa, hadiroh. Lanjut ke Aisyata Nadrotan, hadiroh. Alika Zahra, hadiroh. Terus lanjut lagi Al-Kame Sandi. Nah, lanjut ke Al-Sawali. Nah, ini nggak masuk keterangannya apa? Izin sakit ya. Amira Cahya, Anissa Maulia. Oke, lanjut ke Aurelia. Oke, Bilkis Faiha, hadiroh. Clarissa, Ervan Dimas, Ervin Dinan. Oke, lanjut lagi Gali Atma Dijaya, Keandra Davin, Laisa Humaira, hadiroh. Terus Muhammad Fahri Zaidan, Muhammad Rafi Gairan, Renovan. Nah, coba Renovan, masih ngantuk ya? Nah, ayo jangan ditempel kepalanya ya. Baru mulai masa udah ngantuk, tadi kan udah semangat ya. Muhammad Wais, lanjut Muhammad Zain Al-Fatih,
Noval Rizky. Ratna. Oh, nggak masuk, apa keterangannya? Sakit. Oke. Razik Hanan. Hadir. Salsabila. Hadiro. Siti Humairah. Oke. Syafa Ramadhani. Ya. Zaim Safwan. Oke. Aini Ayunindia. Oke. Al Ghifari. Hadir ya. Semua sudah dipanggil? Oke, berarti 2 yang tidak hadir ya, karena keterangannya sakit. Oke. Siap lanjut? Siap lanjut? Kita lihat di sini ada pembahasan tentang Fatu Makkah. Sudah siap belajar? Siap belajar? Kalau sudah siap belajar, bagaimana sikap siapnya? Anak soleh? Anak soleh? Oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Oke, kelas 5B. Kelas 5B. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat boleh dong tepuk semangat. Oke ya, kita akan lanjut. Materi kita pada hari ini adalah materi yang terakhir dalam semester 1. Semester ini, semester ganjil ya. Ada yang tahu materi apa? Materi apa? Fathu Makkah. Materi Fathu Makkah. Oke, kita lanjut lihat apa yang ada di Fathu Makkah ini. Sebelumnya, di sini ada yang pernah membuat janji dengan seseorang? Pernah? Pernah? Ya, banyak ya yang sudah pernah. Sekarang coba satu orang nanti akan Bapak tanya, bagaimana perasaan kalian ketika janji yang sudah kalian buat tidak ditepati atau dihianati? Siapa yang siap menjawab? Almira, bagaimana? Merasa kecewa ya, pastinya kecewa ya. Oke, terus selanjutnya ketika kalian kelas 5B mungkin ada yang pernah disakiti, kemudian apakah kalian akan membalas dengan menyakitinya? Apakah akan membalas dengan menyakitinya? Walaupun ada kesempatan buat membalas, apakah akan menyakitinya? Nah, berarti alhamdulillah kita sudah punya sikap apa namanya? Sikap bukan toleransi, sikap apa? Sikap pemaaf. Maka itu identik dengan Ka'bah. Makanya di sini ada 5. Biar di sini kan sudah terbagi kelompok ya. Untuk pelajaran agama sudah terbagi kelompok, ada 5. Sebelah kanan bisa lihat, sebelah kiri bisa lihat. Makanya Bapak bikin 5. Ya, lanjut. Kita akan bahas apa itu Fathu Makkah. Ya, siapa yang tahu? Apa? Pembebasan. Betul. Dari kata Fataha dan Makkah dalam bahasa Arab yang artinya pembebasan kota Makkah. Terjadi pada 10 Ramadan tanggal 8 Hijriah 630 Masehi. Kira-kira di bulan ini kita sedang apa nih umat Islam? Berpuasa ya. Kita lanjut lagi. Bisa dibaca bersama-sama. Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan. Oke. Ya, yang besarnya silakan dibaca tanpa berduka
dan sekitar Ka'bah. Oke. Sekarang kita lihat apa penyebab Fatu Makkah. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Silakan. Oke, kalau belum tahu, kita lihat bersama-sama penyebab dari Fatu Makkah. Dibaca bersama. Kaum kafir. Kaum muslimin. Jadi penyebabnya adalah ini, melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Jangan salah sebut ya, jangan Hubaidiyah, jangan Hudabiyah, tapi Hudaybiyah ya. Penyebabnya adalah ini, melanggar salah satu perjanjian karena suku Quraisy mendukung suku apa? Banu Bakar. Dan Banu Bakar ini kenapa? Menyerang dan membunuh anggota dari suku Banu Khuza'ah, yang mana ini adalah sekutunya kaum muslimin ya. Ini penyebab utamanya Fatu Makkah. Ketika melanggar, maka akan batal atau tetap berjalan perjanjiannya? Akan batal ya. Walaupun akan batal, Rasulullah dengan kerendahan hatinya masih menawarkan bagaimana pihak Quraisy mau tetap dilanjut dengan engkau nanti ada poin-poin yang harus dipenuhi, atau nanti tetap perjanjian ini batal. Bagaimana sikapnya kafir Quraisy? Jahiliyah, penuh dengan kebodohan. Maka dituruti nggak tawaran Nabi? Tidak dituruti. Maka terjadilah Fatu Makkah karena sudah ditawarkan mau damai, tetap berjalan perjanjian atau tidak, tapi ternyata masih tetap pada pendiriannya orang Quraisy, nggak mau mengganti rugi. Bab yang kedua, Kota Makkah adalah pusat keagamaan bahasa Arab karena di sana terdapat pada ibadah haji dari syariatnya diperintah dari zaman Nabi siapa? Nabi Ibrahim, dan diteruskan sampai anak cucunya, sampai nanti ke Nabi kita Muhammad. Selanjutnya, suku Quraisy adalah maka dengan menguasai suku ini di Jazirah Arab. Jadi kalau sudah bisa mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam, pasti akan membawa pengaruh dan kekuasaan besar di seluruh Jazirah. Jazirah itu wilayah Arab luas nggak? Luas. Kita lanjut. Untuk perjanjian yang tadi disebut Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini ada beberapa poinnya ya. Kita lihat bersama. Kami pasti familiar dengan ini. Ini namanya apa? Aplikasi apa? Google Map ya. Ini Hudaybiyah, di sini Mekah. Kita lihat berapa kilometernya? Berapa? 22. Nah, jelasnya di sini. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian kaum muslimin dan kafir Quraisy. 628 Masehi. Bulan apa? Zulqa'dah. Karena waktu itu sebab perjanjian Hudaybiyah adalah karena kaum muslimin. Kenapa? Angkat tangan coba. Ayo silakan. Aisyata ya? Tidak apa? Tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota Makkah. Maka jadilah perjanjian ini ya. 628. Kalau tadi Fatu Makkahnya 630. Berarti berapa tahun usia perjanjian? Hanya 2 tahun ya. Hanya 2 tahun. Dan yang menggagalkan perjanjiannya siapa? Kaum kafir Quraisy. Nih, 22 km dari arah barat Mekah. Ini sebelah barat ya. Sini barat ya, dari Mekah menuju Jeddah. Jeddah ada di sini. Oke, sekarang Bapak ada video, silakan kalian amati. Nanti di akhir video
Bapak akan minta kalian untuk mencari dan mengidentifikasi serta mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak sebarkan dalam lembar kerja nanti per kelompok. Di sini sudah berkelompok? Sudah, ya, karena ini kelompok yang memang sudah ditentukan dalam pelajaran agama Islam. 5 kelompok. Yang pertama kelompok Al-Ayyubi, silakan angkat tangan. Kelompok Al-Ayyubi, oke, ada di depan. Kelompok Al-Qutus ada di sebelah kanan Bapak, belakang. Sebelah kiri Bapak ada Al-Fatih, ya, kebetulan ada teman kita juga namanya Al-Fatih. Oke, sebelah kanan Bapak kelompok perempuan Humairah, kebetulan juga ada teman kita namanya Humairah. Sebelah kiri Bapak Az-Zahra, ya. Nah, ini video tentang Fatu Makkah. Boleh dong tepuk tangannya. Oke. 4 tokoh ini yang akan berpengaruh dalam Islam. Kalau yang tadi naik Ka'bah siapa? Siapa yang pertama? Abu Bakar. Yang kedua?
Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat baru tadi yang disebut Uwais siapa? Ali bin Abi Thalib. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo, biar lebih semangat lagi, kita bareng-bareng. Semangat! Oke, anak soleh. Anak soleh. Oke, siap untuk menganalisis video yang tadi sudah kita saksikan? Siap? Oke, bersama-sama kalian nanti akan menjawab yang ada di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Ini ada soal-soal nanti di sini kalian akan kerjakan bersama. Ditulis namanya ya, karena satu kelompok lebih dari satu kan. Silakan ditulis namanya. Ayo. Nih. Kelompok Al-Ayubi, Mairo sudah, Az-Zahra. Silakan satu orang menulis, satu orang nanti. Ayo, silakan ditulis nama dulu. Oke, akan nanti kalian jawab melalui video yang tadi sudah ditonton dan di buku yang sudah kalian bawa yang ada di atas meja kalian. Boleh kalian cari dari situ. Ya, nama kelompoknya ada di bagian atas. Ya, silakan ditulis dulu. Nah, nanti setelah selesai kalian akan maju. Ya. Jadi berkelompok majunya menyampaikan apa yang sudah kalian dapat ya dari diskusi kalian bersama kelompok masing-masing. Sudah ditulis? Nah, apa namanya, cuplikan materinya ada di sini, tapi lebih banyaknya ada di buku. Ya. Ya. Semuanya silakan dijawab. Enggak, di sini. Langsung. Ya. Yang 5, 4, 3, 2, 1. Diskusi selesai. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Yang pertama kali ingin maju ke depan, Al-Qutus. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk Al-Qutus. Ayo. Memutuskan untuk memimpin pasukan menuju Makkah. Ya, silakan jawabannya. Karena Rasulullah berbondong-bondong membawa sahabatnya menuju Makkah. Menuju Mekah. Ya, itu jawabannya. Oke, boleh dong tepuk tangan buat Al-Qutus. Silakan, yang lain mau menanggapi dari Mairo, bagaimana tanggapannya? Pertanyaan nomor 1. Kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Oke, karena kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Apa yang membatalkan? Kaum Quraisy. Kaum Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Oke. Ya. Oke, Al-Ayubi silakan maju ke depan. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah? Ya, jawabannya. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Oke. Bagaimana tanggapannya? Oke. Nih, Al-Fatih, kelompok Al-Fatih jawab tanggapannya sama. Sama seperti. Betulkah jawaban dari Al-Ayubi? Betul. Tangan untuk Al-Ayubi. Ya, silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok Az-Zahra.
Ceritakan alur peristiwa Fatu Makkah. Mm-mm. Awalnya Rasulullah SAW ingin pergi ke Makkah untuk ibadah haji, namun ia dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka akhirnya melakukan perjanjian Hudaybiyah, namun kaum Quraisy menyerang salah satu sekutu Muslim. Akhirnya Rasulullah mendatangi wilayah Makkah dan terjadilah peristiwa Fatu Makkah. Fatu Makkah. Silakan yang mau menanggapi. Ada yang kurang, boleh ditambahin, nggak apa-apa. Atau sama semua? Hampir sama semua dengan Umairah, dengan Azhara. Sesuai? Insya Allah sama semua nih ya, karena tidak ada tanggapan. Oke. Berarti apa yang disampaikan oleh kelompok Azhara sudah sesuai dengan materi yang kita pelajari. Tepuk tangan untuk Azhara. Silakan kembali ke tempat. Ya. Pembelajaran dari diskusi tadi, ya. Dari kisah Fatu Makkah yang tadi kita pelajari, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Pertama, sikap pantang menyerahnya siapa? Rasulullah. Yang kedua, boleh? Apa? Menepati janji sesuai tadi pertanyaan Bapak pertama. Bagaimana kalau kalian punya janji berarti harus ditepati, ya. Kejadian ini menggambarkan kalau orang yang tidak menepati janji akan mendapatkan sanksi, ya, karena sudah berjanji. Yang ketiga boleh? Apa? Rendah hati. Kenapa rendah hatinya dilihat dari mana? Ketika di video tadi, apakah Rasulullah langsung menyerang penduduk Mekah? Rasulullah tetap rendah hati walaupun kemenangan sudah di depan mata. Walaupun tinggal masuk ke kota Mekah, Rasulullah bukan berarti sewenang-wenang. Tuh, ya. Kemudian ada lagi perilaku terpujinya. Satu lagi. Uhwah muslimah atau Islamiyah? Islamiyah atau muslimah? Islamiyah atau muslimah? Islamiyah. Ya, uhwah Islamiyah. Bayangkan, ini penduduk Madinah dan suku-suku yang ada di Madinah bersatu bersama Rasulullah dan kaum muhajirin datang ke kota ngapain datang ke kota Mekah? Untuk membebaskan kota Mekah. Itulah disebut dengan persatuan Islam, ukhuwah Islam. Pahim tum? Oke, silahkan yang mau ada pertanyaan. Yuk. Ayo Aurel, silakan. Yang lain tenang. Aurel bertanya. Ayo. Tadi yang perilaku terpuji baru disebut 4. Baru disebut 4. Kurang satu, Oke. harusnya ada 5. Ya, ada 5 ya. Oke. Ya, terima kasih. Untuk tadi ada 5 kan yang kita sebutkan ya. Coba sekarang kita ulang. Ya. Yang pertama, sifat terpuji yang kita tadi bahas. Pertama, kita dapat pelajaran tentang pantang menyerah. Kedua, bersama-sama menepati janji. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, menebar kasih sayang. Nah, ini yang tadi kita lewat adalah menebar kasih sayang. Ya, karena tadi langsung ukhuwah Islami. Nah, menebar kasih. Lihat di video terakhir. Halo. Video terakhir menggambarkan Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal memanggil kaum Quraisy buat keluar apa? Keluar rumah. Ngapain keluar rumah? Menemui Rasulullah. Apakah sama Rasulullah dibalas? Tidak. Harusnya nih kalau musuh dia kalah diberi apa? Diberi hukuman harusnya kan? Tapi sama Rasulullah diberi apa? Diberi pengampunan. Makanya tidak ada yang diserang. Tidak diserang sama Rasul, malah dimaaf. Itu namanya menebar kasih sayang. Paham tuh? Oke, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan
sifat terpuji yang tadi kita pelajari dan juga pelajaran tentang Fatu Makkah tadi dapat kita pahami dengan baik. Ya. Perilaku terpuji yang sudah kita bahas bisa kita praktekkan sehari-hari. Kelas 5B menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Rabbal. Oke. Cukup sekian dari Bapak yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kelas siap. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul Rabbi ghafirli wali walidayya Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah Dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. walhamdulillahi rabbil. Terima kasih untuk kelas 5B. Kita ketemu di pertemuan yang berikutnya. Oke, di hari Selasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya.